Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 31 Agustus 2022 bersama Dr. Robert Reverje dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, saudara dan saudari terkasih dalam Yesus Tuhan. Waktu berlalu dengan cepat. 4 bulan lagi sudah tahun baru. Apa yang akan kita lakukan dalam 4 bulan ini? Sudahkah kita melakukan sesuatu untuk mengenalkan kerajaan Allah sesuai himbauan Romo pada setiap akhir Misa Kudus? Pergilah, Anda diutus. Demikian bukan misa ditutup? Yesus, Sang Mesias, sadar betul tentang misinya untuk mana dia diutus oleh Bapa. Mari kita baca Injil Gereja yang khusus untuk hari ini, yakni dari Lukas 4 ayat 38 hingga 44. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras, dan mereka minta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau anak Allah!" Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka berbicara karena mereka tahu bahwa Ia Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari Dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan Dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain, Aku harus mewartakan Injil Allah. Sebab untuk itulah Aku diutus." Dan Ia mewartakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sesama kekasih Tuhan. Meskipun Yesus tahu betul tentang kebutuhan dan harapan kita akan kesembuhan dari penyakit dan kelepasan dari kesusahan, Dia secara konsisten melakukan misi Bapa, yakni mewartakan Injil Allah. Jika kita sungguh-sungguh teliti membaca Alkitab,
dan juga sungguh-sungguh membenamkan diri ke dalam gereja kita yang adalah jemaat Allah, maka kita pun lambat laun akan mengenal dan merasakan serta mengalami bagaimana kita secara halus dan tidak terasa selalu diayunkan ke arah Roh Kudus. Misalnya, dalam Yohanes 16 ayat 7 kita baca, "Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Penghibur atau penolong itu adalah Roh Kudus. Saudara, Anda dan saya, oleh karena kedagingan kita masing-masing, kadang-kadang terobsesi supaya Yesus mau menyembuhkan sakit penyakit kita, melepaskan kita dari berbagai beban dan kesulitan, memberikan rejeki dan kemudahan dalam hidup kita di atas bumi, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Namun, dengan halus dan hampir tidak terasa, secara perlahan-lahan Yesus yang baik itu membawa kita kepada kesadaran bahwa yang terpenting itu bukanlah sembuh dari penyakit atau terlepas dari himpitan kesusahan. Yang Yesus anggap terpenting bagi kita adalah bahwa kita hidup dalam Roh. Hanya bila kita masing-masing sudah sungguh-sungguh mau menerima Roh Kudus yang Yesus utus itu, misi besar Yesus terpenuhi. Sebab dengan demikian semua yang telah percaya bahwa Dia adalah Sang Mesias telah juga hidup dalam Roh. Saudara, bila Anda dan saya telah hidup dalam Roh, maka kecil kemungkinan bahwa kita yang telah diselamatkan dengan susah payah dan pengorbanan besar dari Yesus Kristus akan tergelincir lagi dan jatuh dalam cengkeraman dosa. Sebaiknya kita senantiasa ingat bahwa ajaran sekali selamat, tetap selamat adalah ajaran yang sesat. Sebab kita bisa saja kehilangan keselamatan yang Yesus telah perjuangkan itu bila kita jatuh lagi ke dalam dosa. Saudara dan saudariku terkasih, bila kita tetap waspada agar tidak lagi tergelincir dalam dosa, lalu kehilangan keselamatan kita, seperti tertulis dalam Filipi 2:12, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku,
yakni Paulus, masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kita garis bawahi, kita catat dengan takut dan gentar. Di sini dengan takut dan gentar berarti dengan senantiasa awas dan waspada terhadap jebakan dosa, agar kita tidak kehilangan keselamatan yang dari Kristus yang begitu berharga. Kalau kita atas kekuatan kita sendiri mengerjakan keselamatan kita ini, meskipun dengan takut dan gentar, tanpa bantuan, tanpa penyertaan, tanpa kuasa dari Roh Kudus, kita pasti akan tergelincir dan tergelincir lagi ke dalam hidup yang penuh dosa. Dan kita sebagai konsekuensinya kehilangan keselamatan kita. Tetapi kalau kita senantiasa dengan takut dan gentar dan dengan tetap hidup dalam Roh Kudus, maka kita pun akan tetap selamat hidup dalam kerajaan Allah. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 31 Agustus 2022. Terima kasih kepada Dr. Robert Reverje untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice. Bye.